Kalau karakter kata-kata hari ini Yan. Tak perlu kata-kata, yang penting aksi nyata. Belum paham juga? Tanya Kak Game. Bam. Banyak lawi. Setelah break yang diselingi dengan bincang-bincang hangat, kami pun melanjutkan perjalanan. Jalur dari pos 3 ke pos 4 relatif landai, namun sesekali kita menemui tanjakan, seperti tanjakan yang satu ini. Ini kita lihat treknya di depan nanjak nih, Dil. Nanjak. Ini pernah ke mana? Lombok ya? Pernah ke Lombok. Treknya hampir mirip Bukit Anak Darah, cuman yang ini lebih pendek mungkin ya. Ya. Lebih pendek adalah bonusnya. Kalau Bukit apa? Anak Darah, Anak Darah. Apa? Gokil. Bonus. Nanjak. Meski hari mulai temaram, kami tak kunjung menemui pos 4. Hanya tulisan 5 menit lagi yang kami temui. 5 menit lagi ada Indomaret. Alfamart aja. Nggak ada. Kan suka saingan. Alfa soalnya nggak masuk. Oh ya, benar juga. Kami tak tahu apakah tulisan pos 4 sudah terlewat atau memang kami belum menjumpainya. Tak kami pusingkan, kami pun terus menerobos semak belukar. Untungnya jalur pendakian Bukit Luit ini sudah cukup jelas. Meskipun hari sudah malam, kita tidak perlu takut tersesat. Masa iya sesat di bukit yang 400-an mdpl? Yang bener aja. Eits, tapi jangan salah. Kalau kita tidak berhati-hati, di bukit yang 100-an mdpl juga bisa tersesat. Keheningan tercipta, tidak ada obrolan di antara kami. Hanya ada suara binatang-binatang hutan yang memecah keheningan. Setelah sekian lama berjalan, kami pun sampai di tanah yang seperti puncak, namun bukan puncak. Ini kita udah sampai puncak, cuma masih ragu puncak. Apakah ini puncak? Apakah ini puncak? Ini puncak. Ini puncak. Cuma nggak ada pelangnya. Ada pelangnya. Ya. Mau ngecamp juga banyak batu, kurang cocok untuk mendirikan tenda karena pas kita tidur rasanya menusuk. Apa itu yang nusuk? Aduh, apa itu? Apa itu? Itu apa? Ini ada pohon besar sekitar diameternya berapa ini ya? Menjulang tinggi ke atas. Dirasa area tersebut kurang cocok untuk ngecamp, kami pun melanjutkan perjalanan. Oh iya, setelah kami ketahui yang tadi itu rupanya camp area 1. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya kami sampai di camp area 2, tempat kami akan mendirikan tenda. Saya, Ibnu, Fadil, dan Yandi segera mendirikan tenda, karena hari pun sudah semakin malam. Selain itu, prediksi cuaca di HP Ibnu menunjukkan akan ada hujan lebat. Maka dari itu, sebagai langkah antisipasi, kami pun segera mendirikan tenda. Hawa yang kami rasakan pula cukup panas. Biasanya hawa yang terasa cukup panas menandakan akan ada hujan lebat. Sebenarnya kami juga sangat mengharapkan adanya hujan, sebab persediaan air kami sangat menipis. Hanya tersisa 2 botol untuk malam ini dan untuk turun besok. 1 botol kami gunakan malam ini untuk memasak dan untuk minum setelah makan. Sebenarnya kami bisa saja mengambil air di mata air, namun kondisi tidak memungkinkan. Sebab air yang ada di mata air pula jumlahnya sudah sedikit, karena ketika kami naik sudah 2 hari atau 3 hari tidak hujan, sehingga mata air mengering. Mau meminta air ke tetangga juga tidak enak, atau barter saja dengan mie. Sempat terlintas di pikiran kami seperti itu, mengingat mie yang kami bawa cukup banyak. Harusnya saus dulu. Ya, alhamdulillahnya dengan jumlah air yang sedikit kami bisa memasak, dan kami pun makan untuk mengisi tenaga yang sudah terpakai.
dengan santapan ala pendaki tentunya, yang berciri khaskan mie instan. Hehe. Oke guys, menanggapi perjalanan pendakian kita hari ini, mulai dari base camp ke pos 1, gimana menurut Anda Bung tentang treknya? Wah, menurut aku sih gokil sih. Gokil ya, gokil ya. Karena kita dari pintu gerbang pendakian langsung disambut dengan trek yang full nanjak, full nanjak dan seperti tangga ya, seperti tangga. Musuh terbesar Seorang pendaki itu sama kayak di ini treknya Gunung Prau via Patak Banteng. Iya, Itu banyak tangga. Cuman kalau ini masih tanah ya, bukan Iya. semen atau Iya. apa ya. Yang jalur lama tapi ya Patak Bantengnya. Kalau yang jalur baru saya dengar kabar katanya sudah lewat bawah dan landai. Lebih cepat juga kayak. Kemudian dari pos 1 ke pos 2 relatif landai, Bung. Relatif landai, Bung. Iya, relatif landai. Jadi ya easy lah. Easy lah. Kita Cuma juga terlena di situ ya terlena. tadi ya, banyak foto. foto karena view-nya juga View-nya. cakep ya. Kita pas sunset sampai di sini tadi sunset ya, kita foto-foto mendokumentasikan momen-momen yang mungkin tidak akan terulang 2 kali. Jadi kita harus dokumentasikan, karena dokumentasi ini sangat penting ya, Dil. Karena bisa kita kenang di kemudian hari, bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita. Oke. Kemudian dari pos 3 dari pos 2 ke 3, pos 2 ke 3 itu agak sedikit lumayan agak menanjak ya. agak nanjak Sedikit pelan-pelan nanjak. pelan nanjak, tiba-tiba turun, nanjak lagi. Ya gitu ya. Untuk pos 3-nya, tapi kita di pos 3 sampai pos-pos selanjutnya itu tadi terkena terkena trek malam lah istilahnya. Jadi kita mungkin di situ kendalanya dari penglihatan karena memerlukan cahaya. Jadi kita juga tadi banyak tersandung lah ya, akar-akar cukup banyak karena hutannya masih asli dan kita juga banyak mendengar suara-suara hewan gitu ya. Hewan. Yang aneh tadi itu, tapi pos 3 langsung pos 5 itu gimana dia? Nah itu dia, pos 4-nya nggak tahu ya, Nggak tahu apa Kemana? kita nggak lihat atau kita memang disesatkan. Nah itu dia, kalau kita turun nggak ada pos 4 berarti memang sesuai dengan jargon kita di awal tadi. Ekspedisi Luit pulang bareng, hilang bareng. Kemudian dari pos 5 tadi sampai ke puncak itu ada puncak Bayangan, yang mana itu adalah Camp Area 1 ya, Dil. Camp Area 1. Camp Area 1. Bagus juga view-nya ya. Kalau mungkin kalau untuk tektokan itu oke ya. Oke tadi. Itu tadi saya sempat abadikan foto mode malam Gunung Kelam. Itu cukup bagus Gunung Kelamnya, walaupun siliwut cuma city like Sintang cukup bagus kelihatannya ya, gitulah. Kemudian kita karena tidak memungkinkan untuk ngecamp di situ karena kurangnya kondisi yang baik. Apa tadi kondisinya di situ lebih ke bebatuan ya. Tanahnya berbatu. Jadi kalau kita bikin tenda di situ, bisa teman-teman bayangkan kita tidur tertusuk-tusuk batu. Jadi kita sudah badannya capek, tidak bisa istirahat dengan baik. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju Camp Area 2 yang tempat kita sekarang ini. Dan lumayan banyak ya ini Pendaki pas kita sampai sini tadi ya, karena mungkin weekend juga ya. Mungkin dan weekend juga banyaknya anak muda yang makin cinta lah sama alam. Iya, 9-10 tenda tadi ada. 9-10 tenda, ukuran Bukit Luit cukup banyak gitu, karena ya tidak terlalu luas Camp Area-nya. Udah hampir full ya. Ya itulah, karena anak-anak
muda sekarang sudah banyak mencintai alam. Ya semoga lah tetap menjaga alam kelestariannya. Tolong sampah dikondisikan turun dengan membawa sampah masing-masing dan tidak mengotori alam. Oke. Begitu kita mencintai alam, maka alam akan mencintai kita dengan caranya. Ya, begitu Dil. Benar. Iya, karena alam itu adalah elemen kehidupan kita yang sangat berharga. Kalau tidak ada alam, maka tidak ada kita. Tapi kalau tidak ada kita, alam tetap ada. Lestari. Salam lestari. Salam literasi. Fadil Fadani. Fadil Rido. Melaporkan dari Camp Area Bukit Luit. Bukit Luit. Setelah santap malam dan berberes, entah pada pukul berapa kami satu persatu dibawa ke alam mimpi. Tuhan, indah sekali ciptaanmu. Hamparan alam nan indah membuat kami takjub. Gunung Kelam yang merupakan batu monolit terbesar di dunia tanpa gagah dengan balutan awan putih. Jika ada pistol pembeku awan milik Doraemon, ingin saya rasanya berjalan menuju sana melewati awan tersebut. Namun sudahlah, itu hanya sebatas khayalan. Terkadang kita tidak berhenti berhayal ketika melihat sesuatu yang terlampau indah. Tanpa kita sadari bahwa sesuatu yang indah tersebut tidak untuk dimiliki, namun hanya untuk dinikmati. Seperti dirinya yang membuatmu jatuh hati, namun tak dapat kau miliki. Mungkin terkadang memang begitu. Dia tidak harus menjadi semestamu, dan kamu pun tidak harus menjadi semestanya. Seperti bulan yang memutari bumi, namun tak pernah menyentuh bumi. Dari tempat kami ngecamp, kami melanjutkan perjalanan beberapa menit ke tempat berfoto-foto. Nah, itu dia, kelihatan tempat berfoto-fotonya. Indah sekali bukan? Untuk sampai ke spot foto, jalur yang dilalui cukup terjal. Kita akan melalui jalur yang turun naik. Tapi untungnya tidak lama. Hanya sekitar 10 hingga 15 menit saja. Nah, ini dia pemandangan dari spot fotonya. Dari sini Gunung Kelam agak terhalang batu. Namun view Gunung Rentap terlihat jelas. Duh, gagah sekali Gunung Kelam. Jadi pengen dakinya. Saya sudah beberapa kali ke Gunung Kelam. Namun sudah lama sekali, sekitar 7 tahun yang lalu. Saat itu jalur Gunung Kelam belum ada via feratanya seperti sekarang. Dari spot foto kami menikmati hamparan alam nan indah khas Borneo. Dan yang paling tidak lupa adalah berfoto-foto. Ya namanya juga di spot foto, masa tidak berfoto-foto. Hamparan hijau alam ini membuat mata tak berhenti menatap. Semoga alam ini tetap lestari. Entah mengapa di hati kecil ini terbersit pertanyaan, akankah anak cucu kita nanti dapat menikmati alam yang sama dengan kita? Akankah alam ini masih lestari? Ya, semoga saja. Tidak perlu berlama-lama, hanya 2 jam saja kami berada di spot foto. Kemudian kami memutuskan kembali ke area camp. Kaki yang sudah bersantai-santai dipaksa kembali untuk melewati jalur yang terjal. Mana perut sudah buncit gini lagi. Tapi ya hitung-hitung jalur seperti ini untuk olahraga, mengecilkan perut. Hehe. Pulang kita. Pulang. Udah mantap dah. Udah mantap. View-nya mantap. Luar biasa. Luar biasa. Pengen berlama-lama di sini ya. Mana bawa air. Cuma Persediaan air udah menipis. sama Bukan menipis lagi, habis. panggilan alam. Pengen DAB. Dan BAB. Adil. Oke. Tak perlu berlama-lama, kami pun mengemas tenda.
Satu persatu tali temali kami lepaskan. Demikian pula dengan pasaknya kami cabut. Ya pasti kami cabut lah, gimana melepaskan tendanya kalau tidak dicabut. Bukankah begitu, Patrick? Yo, SpongeBob. Kemudian setelah itu kami mempacking barang kami masing-masing. Saya terkena giliran terakhir, sebab saya membawa tenda. Saya memulai packing ketika tenda berhasil dikemas. Untuk keselamatan kita turun, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat sampai ke base camp hingga kembali ke rumah. Baik, berdoa mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, tos. Duit sukses. Bukit Luit memang tidak terlalu tinggi, namun seorang sahabat pernah berkata, pendakian gunung bukan tentang seberapa tinggi atau seberapa panjang, bukan tentang seberapa sulit atau seberapa menantang. Pendakian gunung adalah tentang pergi ke tempat yang paling sunyi, untuk kemudian berbincang pada hati kecil yang sudah lama didiamkan, tentang pengalaman paling privat yang kalau ditanya, apa alasan pergi ke gunung, takkan pernah ada jawaban pasti. Kita hanya tahu bahwa kita mencintai karena kita yang menjalani. Semoga hingga tua nanti kita tetap menjadi sahabat yang bisa tertawa bersama di depan tenda, tanpa peduli apa pangkat dan berapa harta kita di kota. Karena pada akhirnya kita hanyalah sekumpulan manusia yang membutuhkan alam raya. Akhirnya kami pun sampai di base camp, kembali dengan selamat. Karena pada intinya tujuan mendaki gunung adalah pulang dengan selamat ke rumah, bertemu orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, dan memeluknya. Pesan saya hanya satu kepada diri saya dan kepada teman-teman, turunkanlah ego kita kepada alam, sebab ego kita yang terlalu tinggi kepada alam dapat membahayakan diri kita sendiri. Ingatlah kepada orang-orang yang kita cintai. Mereka menunggu kita di rumah untuk kembali berpelukan. Sekian video pendakian dari saya, semoga di lain waktu dapat kembali mendaki. Salam lestari, Fadil Fadani.